welcome back to my channel. Salam santun dari saya Sekar. Kali ini kita bakal pergi ke Sendang Bidadari dan tempatnya di atas sana ya, yang jelas turunan itu. Perjalanan dari sini kita jalan, nggak bisa pakai motor, 2,5 kilo. Bayangkan betapa capeknya kan. Jadi kalian stay terus, tonton terus, jangan lupa di subscribe, share, and comment kemana lagi kita harus menuju. Nah, ini perjalanannya, di bawah ini jurang ya. Ini alhamdulillah Sekar dapat ini sewa motor, jadi nggak jalan jauh. Jalannya cuma satu ini ya, katakan satu, udah satu aja, buat satu motor aja. Aduh, aku sih deg-degan sumpah. Sumpah ini bagus banget. Ini kita taruhannya nyawa. Kalau kalian nggak subscribe, kalian kebangetan. Nah, ini kalian lihat kanan kiri jurang ini. Ya Allah, minta doanya aja supaya Sekar selamat sampai bawah. Kalau kalian mau ke sini, ini butuh nyali yang kalian bisa lihat deh. Aku udah nggak bisa ngomong lagi. Ini aku pulangnya mau jalan kaki aja karena aku sangat takut sama ketinggian. Ya. Punten Pak. Itu bapak-bapak aja kuat. Stay terus, lihat terus. Lihat pemandangan kanan kiri, sana bagus tuh gunung. Nah, ya, jalan. Hah? 2 jam loh. Jagoan. Setelah Nyi Sekar naik motor selama setengah jam melakukan perjalanan 1 kilo, kini Nyi Sekar melakukan perjalanan jalan kaki sejauh 3 kilometer untuk menuju pemandian Dewi Subing dan Raden Kian Santang. Saksikan terus perjalanan Nyi Sekar menelusuri pemandian
Dewi Sumbing dan Raden Kian Santang. Ini sampai tengok loh. Tahu nggak? Jalannya udah kayak jelangkung. Sumpah. Ini sih harus mandi. Keringetan. Nggak kebayang naiknya loh. Airnya udah mulai ada. Apa nih? Udah di sini. Oh, jalan sini kawan. Nyisekar setelah melakukan perjalanan menyusuri sungai, kini Nyisekar berjalan menuju hutan. Dan hutan ini ditempuh dengan waktu 1 jam dengan jarak 1,5 kilo naik turun gunung. Jadi untuk menuju pemandian Dewi Sumbi dan Raden Kian Santang tidaklah mudah, karena kita harus menelusuri sungai, tebing, gunung, dan masuk hutan. Dan di dalam hutan ini masih terdapat babi hutan, monyet, ular, dan macan kampung atau yang disebut macan tutul. Banyak sekali hewan-hewan yang di sini. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa sendiri yang kena. Dan satu hal lagi, jalan menuju Sendang pemandian Dayang Sumbi dan Raden Kian Santang jangan sampai tersesat, karena jalan menuju akses di sana hanya satu jalur, tapi ada jalur-jalur penjebakan. Entah siapa yang membuat itu, kita bisa terjebak dan kita tidak bisa kembali, karena kita sudah jalan yang salah dan masuk hutan. Semakin masuk tidak bisa ditemukan. Maka dari itu Nyisekar dan tim berjalan menyusuri sungai. Itu lebih aman, kata pemandu. Maka dari itu Nyisekar menyusuri sungai, tebing, gunung, dan masuk hutan. Inilah perjalanan Nyisekar menuju Sendang pemandian Dayang Sumbi dan Raden Kian Santang. Saksikan terus penelusuran Nyisekar 308. Seperti apa pemandian itu? Mari kita saksikan terus video sampai selesai.
untuk menuju pemandian Dayang Sumbi dan Raden Kian Santang tidaklah mudah. Semua tim, semua kru berdoa meminta kepada Allah dengan keselamatan sampai tujuan. Karena menuju pemandian Dayang Sumbi dan Kian Santang butuh nyali besar, taruhan nyawa. Jadi tidak semua orang ataupun tidak semua yang bisa masuk di sini karena akses sangat terbatas. Tidak pernah ada yang tahu karena ini satu-satunya spiritual Nisekar yang mengetahui jalan menuju pemandian Dayang Sambi dan Raden Kian Santang. Jadi untuk menuju ini akses harus melewati sungai, tebing, gunung, dan hutan. Sebentar lagi Nisekar akan sampai tempat pemandian Dayang Sumbi dan Raden Kian Santang. Awas licin. Yang bawahnya. Ada nggak ada?
kita salah. dan kita mau wawancara orang sininya, tapi mohon maaf Sekar mau istirahat dulu karena sakit. Halo, assalamualaikum. Kita udah nyampe di Sendang Bidadari ini. Jadi ceritanya ini tuh sudah ada, dulu sudah terkenal di zaman purba. Jam 6 sore itu semua orang harus sudah naik ke atas, karena jam habis maghrib itu karena Bidadari itu sering turun di sini sampai jam 5 subuh. Jadi udah nggak boleh ada orang sama sekali, harus kosong. Yang jualan penjaga sini semua harus kosong, dan juga nggak boleh lagi ada lihat kegunaannya untuk apa aja di sini kita lihat. Nah ini aku udah agak naik ke atas, udah nggak dekat air lagi, karena aku mau lihat di mana sih dulu Kian Santang itu bertapa, dan ternyata dia tapanya di sana. Nah, selama Kian Santang itu bertapa sudah bertahun-tahun, Kian Santang itu kedatangan dari Kahyangan, Dewi Sumbing yang dari Tangkuban Perahu ke sini. Tapi dia mandi ke sini tuh kalau airnya lagi jernih. Kalau lagi kotor kayak gini, dia mungkin jarang ke sini karena airnya kotor. Dan pantangan untuk orang yang lagi haid dilarang ke sini, bukan dilarang ke sini, tapi dilarang mandi di sini karena di sini airnya sangat suci. Kalian pengen dapat jodoh, pengen dapat ya pekerjaan kalian bagus, mandi di sini. Ingat, bukan minta di tempat ini, tapi mandi untuk ziarah. Dan namanya manusia itu tetap harus ada usahanya. Kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus tetap berusaha dengan datang ke tempat yang bekas nenek moyang kita dulu percayai bahwa tempat ini tuh banyak manfaatnya. Ingat, mintalah kepada Tuhan dengan pelantarannya. Ini dia tempat mandinya Dewi Sumbing di saat airnya lagi bersih. Dan ini dia tempatnya, dia suka menyimpan selendangnya di sini. Karena ini airnya juga sedang kotor, jadi mungkin dia jarang kesini, dan dia itu dari Tangkuban Perahu. Jadi dia mandinya di sini. Dan air ini juga sangat banyak manfaatnya, bukan hanya untuk mendapatkan jodoh aja, untuk karir semua bisa.
1, 2, 3. Yang penjaga sininya. Mohon maaf, ini mau tanya, ini cerita awalnya itu gimana? Ini sejarahnya, ini dulunya tempat mandinya para bidadari dari Sumbi. Di sini kalau lagi jernih, lagi bagus airnya. Karena sekarang lagi keruh. Banyak yang sini yang nggak tahu lah itunya sejarahnya, yang mandi di sini katanya tempat dapat jodoh. Karena kan tempatnya mandi itu dari Sumbi. Terus kalau tentang mistisnya itu ada suka penampakan atau gimana? Oh, kalau penampakan itu sih emang ada, tapi kebanyakan orang yang lagi dapat ini suka liar. Kalau orang cewek yang lagi dapat, ada. Tapi ada larangan nggak sih untuk orang yang lagi datang bulan nggak boleh berenang atau gimana? Ada, cuma larangan itu aja, nggak boleh itu air aja. Terus yang kedua, jangan bicara sompral atau bicara ada kejadian apa lagi. Kalau menurut pengalaman atau menurut sejarah di sini mah tempat mandinya yaitu Dewi Sumbi itu yang dulu sejarah dari apa Gunung Tangkuban Perahu itu. Iya, cuma itu aja ya. Cuma itu aja. Ini adanya itu tahun berapa? Kalau adanya sih ya dari dari dulu, cuman ketemunya cuman dari 2013. Ketemu sama masyarakatnya, sama itu Cikahuripan yang di atas satu lagi ada sambungannya ke sini. Kalau ini ini airnya itu sumbernya di mana? Ini mah dari pegunungan. Dari pegunungan langsung. Oh, jadi dari mata air langsung. Mata air langsung. Jadi banyak manfaatnya. Banyak benar ini. Ada nggak sih orang yang sakit yang kadang berobat ke sini, ada nggak? Ada. Kalau yang percaya ini mah kan orang yang percaya, yang nggak percaya ya. Iya. Yang bawa airnya dari sini sengaja jauh-jauh dari Jakarta atau dari mana. Kalau tentang mistis itu kadang adanya makhluk halus tuh adanya wujudnya apa, di manakah? Orang percaya nggak percaya ya, yang pernah lihat ini yang benar ya, pernah lihat. Ya ada semacam ada itu apa? Buaya putih. Buaya ini. Kenapa ditutup jam 5? Karena udah kalau kayak bahasa Sunda itu udah sarupnya, udah nggak boleh ada orang lagi di sini, udah beda lagi itunya orangnya. Jadi udah tukeran alam Tukeran gitu alam. ya. Udah saling menghargai kita ini kan ya banyak di alam Iya, bukan. betul. Karena kita yang numpang ke Iya, sini numpang gitu. saling-saling kita asal sopan ke sini nggak apa-apa ini bebas. Berarti kalau binatang buas itu masih banyak. Masih banyak. Nah, kalau udah sore gini mereka yang keluar pada itu. Kalau orang yang bertapa di sini ada? Ada. Kalau ada yang niatnya baik itu ada yang 2 hari, 3 hari minat di sini. Kalau yang niat jahat semacam mohon maaf minta pesugihan itu ada nggak? Ya kurang tahu yang kesini soalnya nggak pernah jujur pernah cerita masalah itunya pribadi kan. Iya.
Jadi Tapi kalau yang nginap-nginap itu ada banyak. banyak ya. Oh, tetap dijagain atau tetap gimana? Ya, tetap itu nanti ada itunya. Tetap tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Jadi di sini tetap. Asal bilang dulu sama yang di parkiran nanti di. Oh ya, banyak nggak sih yang diem-diem masuk nggak tanpa pengetahuan kita tuh ada nggak? Banyak yang kayak gitu yang nggak sopan langsung masuk kayak itu kan. Jadi kan kita nggak tanggung jawab masalah Iya. itu soalnya kan. Terus pernah ada nggak cerita orang hilang di sini atau gimana atau nggak bisa pulang atau tersesat? Kalau dulu sih pasti ada. Masih ada ya. Jadi Sekarang alhamdulillah gitu. iya masih aman ya. Ya udah Mas, terima Ya, kasih. sama-sama. Ya. Lewat pipa ya? Iya, ini pipa. Pipanya gede banget nih. Ah, Hati-hati lo ah. Hati-hati ya. Weh, gak apa-apa weh. Sendalnya lempar. Sini lempar sini. Ya. Sambil duduk enak. Sambil duduk enak. Nah. Pelan-pelan. Sudah. Nah. Udah ada yang jemput kan?